Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lintang Salsabila dengan NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan pendidikan nilai moral dengan upaya menanamkan nilai-nilai etis di kelas. Berikut ada juga rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Yang kedua, apa pengertian dan tujuan dari pendidikan moral? Yang ketiga, bagaimana upaya menanamkan nilai-nilai etis di lingkungan kelas? Selanjutnya ada definisi filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, philos artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam hakikat pendidikan, meliputi tujuan pendidikan, hakikat manusia, nilai-nilai yang mendasari pendidikan, proses pembelajaran, serta peran pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara sederhana juga, filsafat pendidikan membahas mengapa pendidikan perlu dilakukan, apa tujuan pendidikan, bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan, nilai apa yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Maka, filsafat pendidikan menjadi landasan berpikir dalam menyusun kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, dan kebijakan pendidikan agar pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bermakna dan bernilai moral. Selanjutnya ada tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, memberikan landasan pemikiran pendidikan, menjadi dasar dalam menentukan tujuan, arah, dan hakikat pendidikan. Yang kedua, menentukan tujuan pendidikan, mengarahkan pendidikan untuk membentuk manusia yang berilmu, bermoral, dan berkepribadian. Yang ketiga, menjadi pedoman penyusun kurikulum, membantu menentukan isi, metode, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan nilai dan tujuan pendidikan. Yang keempat, membimbing peran pendidik, yaitu mengarahkan guru agar bertindak profesional, etis, dan reflektif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan potensi peserta didik, membantu peserta didik berkembang secara intelektual, emosional, sosial, dan moral. Yang keenam, menanamkan nilai dan etika, membentuk karakter peserta didik agar memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, adil, dan berakhlak baik. Yang ketujuh, mendorong pemikiran kritis dan reflektif, yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi persoalan kehidupan dan pendidikan. Selanjutnya, pengertian pendidikan moral. Pendidikan moral adalah proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan, membentuk, dan mengembangkan nilai-nilai moral pada individu agar mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta bertindak sesuai dengan norma, etika, dan nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan moral juga mencakup yang pertama, penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Yang kedua, pembentukan sikap dan perilaku terpuji. Yang ketiga, pembiasaan bertindak sesuai norma agama, sosial, dan budaya. Dan dengan demikian, pendidikan moral berperan penting dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak, bermoral, dan bertanggung jawab. Setelah itu, ada tujuan pendidikan moral. Tujuan pendidikan moral adalah membimbing individu agar memahami dan menghayati nilai-nilai budi pekerti yang berlaku dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta mampu menerapkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pendidikan moral bertujuan membentuk watak dan kepribadian yang bertanggung jawab, beriman, toleran, dan demokratis, sehingga individu mampu mengambil keputusan yang bijak dan rasional sesuai dengan norma moral, hukum, adat istiadat, serta nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan moral juga bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghormati martabat dan hak asasi manusia, memperkuat semangat kebangsaan, serta membina perkembangan individu secara utuh agar mampu hidup harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, ada upaya menanamkan nilai etis di kelas. Upaya menanamkan nilai-nilai etis di kelas dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan berlandaskan filsafat pendidikan dan pendidikan moral. Penanaman nilai etis dimulai dari keteladanan guru sebagai figur moral utama,
karena peserta didik belajar nilai etika terutama dari contoh sikap dan perilaku guru. Selain itu, nilai-nilai etis diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan kurikulum melalui berbagai metode seperti diskusi, studi kasus, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek yang menekankan kerjasama, empati, dan tanggung jawab sosial. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu filsafat pendidikan menjadi landasan dalam menentukan tujuan, nilai, dan arah penyelenggaraan pendidikan agar tidak hanya bersifat teknis tetapi juga bermakna dan bernilai moral. Pendidikan moral berperan dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak, bertanggung jawab, dan berkarakter. Penanaman nilai etis di kelas dilakukan melalui keteladanan guru serta pengintegrasian nilai moral dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang bermoral, toleran, dan mampu hidup harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai filsafat pendidikan dan pendidikan nilai moral dengan upaya menanamkan nilai-nilai etis di kelas. Dan terakhir, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.